Nggih. Bentar, Pak. Nggih. Sekalian iki ya. Nggih. Nggih. Sekarang gitu. Sebelah kanan itu besar udah. Nggih. Nanti mana? Iya. Sulman. Sudah ya, tapi belum nampil. Nanti deh. Iki tuh. Belum bisa di ini, Pak. Sebentar, Pak. Nggih. Ya masih kena dibuka. Ganggu terus mindai. Itu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Sore, Pak. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Dalam hal ini Bapak akan mengingatkan kembali materi kita adalah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi wasilah atau bisa bermanfaat ilmu kita untuk yang lebih baik lagi tentang sejarah kebudayaan Islam. Dalam hal ini saya minta kepada yaitu Nak Maman untuk mengimami atau memimpin doa. Kami silakan, Nak Maman. Oke, Pak. Ayo anak-anakku sekalian, teman-temanku sekalian, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin ya, alhamdulillah kita lanjutkan. Jadi sebelum Bapak akan menjelaskan tentang materi saya, ya. Jadi terlebih dahulu, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik semua? Alhamdulillah. Jadi saya absen. Saya rasa nggak perlu absen keseluruhan ya. Jadi saya anggap kayak ini masuk semuanya nih. Jadi tidak ada yang nggak hadir kayaknya. Nah, ya. Oke. Jadi kesempatan Pak. Nah, ya mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini Bapak akan mengulas kembali, walaupun judul kami adalah tentang strategi dakwah Islam di Mekah, namun akan kami ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian tentunya, yaitu membahas tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad pada sore hari ini, sekaligus responnya dan strategi. Maka sebelum kami menerangkan sebagaimana harapan kami selaku
guru mapel sejarah kebudayaan Islam kami selalu lakukan, yaitu setiap jam pelajaran 10 menit kami untuk belajar. Kami persilakan membaca, saya kasih waktu 10 menit dianalisa ya, agar nanti ketika saya terangkan bisa paham dan jelas. Kami persilakan. Oke. Saya rasa cukup waktunya. Jadi anak sekalian, tentunya kita sudah tahu dan paham ya. Jadi karena sudah dibaca, akan saya cuplik dulu lah ya. Ini Nak Maman ini ya, pertanyaannya kenapa sih prioritas dakwah itu Nabi Muhammad merubah perilaku masyarakat jahiliyah? Kenapa diprioritaskan masyarakat jahiliyah pada saat itu? Tolong Nak Maman dijawab dulu. Karena jahiliyah waktu itu kan kesubahannya berhala. Harusnya berhala itu kan nggak bisa, maka pikir Rasulullah itu harus diutamakan orang-orang jahiliyah yang masih menyembah batu-batu, menyembah berhala, dan mereka senangnya kepada musyrikan secara musyrik, kemudian dan segala macam lah gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Begitu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan tentang apa yang saya tanyakan tadi. Kalau tidak ada, kami coba lagi ya, satu pertanyaan nih. Tadi mungkin sudah ditelaah, sudah dibaca. Saya minta nih Nak Dewi tentang apa sih yang dimaksud dengan asabiqunal awalun, dan berikan atau contoh atau sebutkan 2 saja. Silakan Nak Dewi. Artinya orang yang pertama sekali masuk Islam. Terus yang pengikutnya itu istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah, sama lupa Pak. Mungkin yang lain. Oke, sudah masuk ya. Saya Pak, Ya, silakan. As-Sabiqunal Awalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Adapun orang-orangnya itu dari golongan dewasa, yakni siapa ya? Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Iya, Pak, ya. Kedua, ya, dari golongan anak-anak, Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, kayak gitu. Ya. Oke. Ya, oke. Itulah yang dimaksud dengan Bapak itu ketika kami beri waktu itu agar kiranya mau ditelaah ketika sebelum kami terangkan pun ketika saya tanya bisa menjawab. Jadi saya ulas dari pertama ya. Prioritas dakwah Nabi Muhammad itu di Mekah adalah mengajarkan tentang ketauhidan, karena saat itu memang kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Sementara Islam itu memang mengajarkan tentang agama itu adalah esa, satu, menyembah Allah atau Tuhan itu satu. Sehingganya prioritasnya adalah mengajarkan ketauhidan. Terus prioritasnya adalah memberi kabar tentang hari pembalasan, jelas ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, beranggapan orang yang sudah meninggal itu kan hancur lebur, tinggal tulang belulang, mana mungkin bisa dihidupkan atau dibangkitkan kembali. Maka dalam hal inilah Nabi Muhammad SAW memprioritaskan atau memberikan kabar tentang hari pembalasan. Siapa yang berbuat baik maka jaminannya surga, dan barang siapa yang berbuat jahat jelas jaminannya neraka. Ini salah satu faktor prioritas dakwah merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima adalah termasuk prioritas mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kenapa sih hak asasi manusia dilindungi? Karena pada masa jahiliyah itu ada suatu kebiasaan dan tradisi di mana dalam kehidupan bermasyarakatnya atau sosial masyarakatnya ada golongan majikan dan budak. Mereka yang memang dia bukan pejabat atau orang kaya, maka akan selamanya jadi perbudakan dan dijual belikan. Budak adalah diperlakukan sebagaimana keinginan daripada majikan. Maka hal ini Nabi memprioritaskan dakwanya merubah atau melindungi hak asasi manusia.
Nah, setelah kita tahu ya, kita pahami prioritas orang-orang jahil Arab itu responnya bagaimana, tanggapan bagaimana. Nah, dalam hal ini orang-orang Arab responnya ada 3 pemahaman dalam menanggapi ini. Satu, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang setengah-setengah, menerima tidak, menolak tidak. Artinya dia di tengah-tengah. Nah, dalam hal ini kenapa mereka menolak? Tapi sebagian besar orang-orang jahiliyah adalah menolak. Karena satu, kehilangan kekuasaan. Jelas otomatis ya, kehilangan kekuasaan. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu beranggapan dia tidak bisa membedakan mana kekuasaan dan mana kenabian atau kerasulan. Wajar kalau mereka menentang. Yang kedua, hilangnya status sosial. Status sosial ini akan hilang karena memang tatanan sosial orang-orang jahil Arab itu ada golongan majikan, golongan kaya dan budak. Kalau disamakan tidak akan mungkin terjadi, ya, tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini otomatis ditentangnya ya, secara sosial masyarakatnya. Orang-orang Arab suka berpoya-poya, sementara Islam secara sosialnya tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, termasuk tidak respon ya, atau faktor penyebab tidak merespon, yaitu hilangnya perdagangan perpatungan, hilangnya perdagangan patung atau secara ekonomi ya. Saya gambarkan, kalau seandainya perpatungan itu dihilangkan, cara menyembah berhala dihilangkan, secara ekonomi masyarakat jahil Arab itu adalah hasil perekonomian dari patung. Yang sehingganya apabila itu dihilangkan, ya otomatis secara ekonomi akan hilang. Itulah yang menyebabkan orang-orang Arab tidak setuju atau tidak merespon ya. Ini salah satunya ya. Ini salah satunya ya. Salah satunya seperti itu. PP-nya diklik Pak nanti. Ya. Diklik susah nih Pak. Nanti selanjutnya bisa nggak? Oke, atau lanjut saja dah. Jadi saya rubah nggak kena nih Pak. Oke, lanjut aja Pak. Biasa. Oke, lanjut ya. Jadi dengan demikian secara otomatis karena tidak respon lagi, maka langkah Nabi Muhammad SAW adalah ya, langkahnya dalam dakwah dengan cara strategi. Bagaimana ya strateginya, yaitu dengan cara syir dan jahar. Nah, dari sinilah maka perlu kita ketahui bersama ya, orang-orang Arab memang kurang respon, itu masuk akal. Karena agama baru yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini ya kurang bisa diterima karena ada suatu pemikiran yang tidak masuk. Kami contohkan ya, adanya Isra Mi'raj ya. Adanya Isra Mi'raj ini termasuk suatu pelajaran yang tidak masuk di akal ya. Karena zaman dahulu pesawat belum ada, kendaraan mobil belum ada ya. Jadi ketika ada Isra Mi'raj, mendengar ada Isra Mi'raj, maka orang-orang Arab tidak percaya, nggak mungkin logikanya. Maka salah satu sahabat Nabi yang sangat dipercaya ketika pamannya Abu Jahal bertanya, "Hei Abu Bakar, apa benar yang disampaikan oleh Muhammad tentang Isra Mi'raj?" Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Benar. Memang itulah kebenaran yang memang datangnya dari Allah." Nah, ini dari persoalan inilah maka Nabi dakwah secara syir atau secara sembunyi ya. Nah, oleh karena itu ya, kenapa secara sembunyi? Satu, biar Islam itu bisa berkembang dan bertambah. Yang kedua, tidak terjadi benturan ya. Tidak terjadi benturan dengan jahiliyah saat itu. Lah, terus bagaimana dengan dakwah secara jahar? Dakwah secara jahar ini memang dilakukan oleh Nabi
ini dengan cara terus terang, ya, terbuka, dibuka oleh seluruh ya Arab agar tahu tentang ini loh agama baru yang datangnya dari langit, yang dibawakan, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini salah satu daripada langkah dakwah secara terang-terangan. Ini, ya. Nah, pada saat dakwah secara terang-terangan, langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mengumpulkan kepada seluruh masyarakat atau sebagian masyarakat Arab saat itu untuk berkumpul di sebuah tempat yang dikenal atau disebut dengan nama Bukit Sofa. Di situ disampaikan dengan lantangnya oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tentang ajaran Islam itu menyembah Allah itu satu, Allah itu wahid, ya, Allah itu esa. Namun dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ya, ada yang diam, ada yang menerima, dan yang lebih parah lagi menolak pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab inilah pamannya yang sangat lantang, langsung menolak ketika Nabi di suatu mimbar pada saat menyampaikan tentang ketauhidan. Celakalah hai Muhammad, ini kata Abu Lahab. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi malah sebaliknya. Yang celaka bukanlah Nabi Muhammad, tetapi Abu Lahab sendiri, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab, al-ayah, dan seterusnya. Jadi yang celaka adalah yaitu Abu Lahab, ya. Abu Lahab beserta istrinya ini malah yang tambah celaka. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Jadi dalam materi Bapak sore hari ini, jadi secara singkat, ya, waktu kita 1 jam ini kita sampaikan membahas tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad, sekaligus respon atau tanggapan orang Arab, ya, dan strategi. Nah, yang sehingganya bisa kita pahami semuanya, ya. Jadi, ya, sebagai akhir pembelajaran kami tugaskan kepada anak-anak sekalian agar kiranya nanti mengerjakan tugas, yaitu halaman 26, ya, soal uraian. Jadi kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi tolong dibuka sekali lagi halaman 26. Saya rasa itulah atau tank, ya. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang ketiga siapa? Pak Maman, ya, menerangkan metode kepada kita. Saya pindah ke Pak Sugito. Halo Pak Sugito. Ya, halo Pak. Ya, Bapak tadi menerangkan materi tentang dakwah Nabi Muhammad, ya. Ya. Mekah, ya, kalau nggak salah. Oke, pertanyaan saya Pak. Salah satu komponen penting yang Bapak tulis di RPP yang tadi sudah dipraktekkan pembelajaran, walaupun tadi waktunya agak kelamaan, ya. Ya. Itu adalah penilaian. Oke. Dalam RPP yang Bapak tulis itu ada beberapa kompetensi yang dinilai, Pak. Ada 3, Pak. Pak Sugito, dengar suara saya? Itu mulutnya dilepas dulu, Pak. Ya. Pak Sugito, dimatikan itunya. Oh, iya Pak, lupa Pak. Ininya. Ya, Oke. dengar dia. Udah siap Pak, siap. Ya. Oke, jadi dengar suara saya nggak, Pak? Dengar Pak. Ya, silakan Bapak dijawab. Saya ada 3 kompetensi Pak. Jadi membahas tentang respon, ya, prioritas dakwah Nabi Muhammad dan respon serta strategi dakwah di Mekah, ya. Dengan tujuan, ya, supaya anak bisa belajar dengan sendiri, ya, agar kiranya tahu bahwa sejauh mana
kegigihan Nabi Muhammad ketika berdakwah kalau kita ambil manfaat sampai sekarang atau ibrahnya. Nah, itu gambaran kami seperti itu, Pak. Oke, tadi Pak, apa saja Pak kompetensi yang dinilai dalam pembelajaran? 3 apa saja Pak? Termasuk prioritas, Pak. Prioritas, terus Responnya, responnya, ya, terus strategisnya, Pak. strategisnya. Ya. Oke, Bapak. Ya, saya pindah ke Pak Samsul Ma'arif. Kalau di RPP Bapak ada berapa kompetensi yang menjadikan dasar penilaian, Pak? Di RPP saya ada 3 Pak. Apa saja? Pengetahuan, Ya. keterampilan, dan sikap. Nah, sikapnya ada berapa? Sikapnya ada 2, spiritual dan sosial. Berarti ada berapa kompetensi? 4 ya, itu ya Pak Sugito jawabannya ya sudah diterangkan sama Pak Samsul. Nggak Oh, apa-apa. iya, Pak. Nah Pak Samsul di dalam pembelajarannya tentang indahnya Islam Nusantara ya. Apa itu Nusantara Pak? Bukan Pak, saya peran pesantren. Oh iya maaf, peran pesantren ya. Salah, Apa itu pesantren? Pesantren itu adalah suatu lembaga di mana di situ kegiatannya selama 24 jam. Di mana terdiri dari 5 komponen dasar. Pondok pesantren itu harus ada kiainya, santrinya, asrama, juga masjid, ada kajian-kajian kitab kuningnya Pak, kitab klasik yang terkait memperdalam ilmu agama Islam. Nah, dalam menyampaikan materi Bapak menggunakan problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning itu apa ya? Jadi sebagai pembelajaran berbasis masalah Pak. Jadi jenis-jenis ini yang melibatkan ke siswa itu Pak. Goal atau produk dari problem based learning apa? Goal daripada produk problem based learning ini nanti siswanya ini mampu menghasilkan suatu produk, misal seperti halnya resume dan sebagainya. Ya, hasil karya masing-masing daripada kreatifan serta kritik gitu Pak. Oke, saya pindah ke Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Oh iya tadi Pak Sugito itu kayaknya belum ditandai ya. Coba dilihat ya. Ke Pak Abdurrahman ya. Pak Abdurrahman dalam menyampaikan materi pakai discovery learning. Apa itu Pak discovery learning? Sebelum ditandai apa ya? Pak Abdurrahman mana? Nggak ada ya? Oh keluar. Oke, Pak Hanif, ini Pak Musafa sudah masuk lagi, perlu melanjutkan pembelajaran atau gimana Pak? Mute-nya. Tesnya belum dicoba